Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyati dari SMP Negeri 1 Bodeh, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang, akan menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu dengan wawancara terhadap kepala sekolah, dalam hal ini yaitu 2 kepala sekolah. Yang pertama adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bodeh, Bapak Dr. Andes Cikirno MA, dan yang kedua wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 02 Cangak, Ibu Puji Lestari SPD SD MPD. Wawancara yang pertama dengan narasumber Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bodeh, Bapak Dr. Andes Cikirno MA. Wawancara kali ini saya berkolaborasi dengan Bapak Hadi Mulyono yang juga merupakan CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Bodeh. Berikut hasil wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Saya Hadi Mulyono bersama Sri Mulyati akan mengadakan wawancara dilema etika bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bodeh, Bapak Dr. Andes Cikirno Magister Administrasi sebagai tugas pendidikan guru penggerak. Selamat pagi Pak Eno. Selamat pagi Pak Hadi Mulyono dan Bu Sri Mulyati. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada hari ini kami akan mengadakan wawancara tentang dilema etika atau pendidikan moral. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pak Keno di SMP Negeri 1 Bodeh sudah berapa tahun Pak di sini? Saya di sini Juni 2016. Juni Sampai 2016. Juni September 2023. Ya, berarti 7 tahun lebih. 7 tahun lebih ya Pak. Iya. Nah, selama Bapak menjadi pemimpin sekolah di SMP Negeri 1 Bodeh, bagaimana Bapak pada saat mengidentifikasikan, mungkin kan ada kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan dilema etika dan ataupun rujukan moral yang ada di SMP Negeri 1 Bodeh. Itu untuk mengidentifikasikannya bagaimana? Untuk pengelolaan SMP Negeri 1 Bodeh selama ini yang meliputi kesiswaan, kemudian meliputi PPK, pendidikan tenaga pendidikan. Di kesiswaan kami dibantu oleh wakil urusan kesiswaan, kemudian di sana juga ada pembina-pembina OSIS, kemudian ada wali kelas, kemudian ada guru BK dan seluruh guru atau yang lainnya. Kemudian di PTK juga ada di tingkat pelaksana, itu ada yang guru tata usaha, kemudian mulai tahun 2017 sudah berubah menjadi koordinator pelaksana. Kemudian di guru mulai tahun 2020 Pak Hadi ya, kita membentuk ada tim pengembang, yang umum sekolah, kemudian tim pengembang kurikulum, tim pengembang kebudayaan, sahabat, kemudian tim pengembang berkaitan dengan kepegawaian. Nah, disitulah saya mendapatkan permasalahan, kemudian mengidentifikasinya untuk mendapatkan penanganan-penanganan yang tepat dalam rangka menyikapi apabila muncul terjadinya dilema-dilema atau hal-hal yang perlu diselesaikan untuk bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, tidak menimbulkan rasa iri, tidak menimbulkan rasa menyebabkan pihak lain menjadi malas atau kurang semangat bekerja. Termasuk siswa juga di sana banyak sekali siswa SMP Negeri 1 Bodeh yang
perlu mendapatkan penanganan secara persuasif, tidak menekankan pada pemberian hukum atau pemberian sanksi, tapi justru bagaimana cara mendidik untuk bisa disiplin, tertib, dan bisa menjalankan regulasi atau peraturan yang ada di SMP 1 itu. Jadi kalau kita lihat ini Pak Jono sudah lama sudah punya pengalaman, istilahnya pengalaman yang mungkin bisa berbagi praktek baik dengan kami. Nah, bagaimana Pak Kirno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ini yang kadang-kadang mungkin pengambilan keputusan ini sama-sama benar, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Dan pengambilan keputusannya bagaimana? Ya, dalam hal mengambil keputusan untuk permasalahan di mana sesungguhnya kedua hal ya, yang sama-sama benar, sama-sama benar, sama-sama punya nilai kebajikan, tidak salah, punya nilai kebaikan. Nah, di sana tentu saja ada payung regulasi, payung hukum. Namun karena kita juga berjalan bersama-sama, maka tetap menerapkan dalam hal ini adalah kebijakan pada umur. Kebijakan. Yang namanya kebijakan berarti kan luas. Tidak harus saklek ya, seperti dengan regulasi. Jadi yang namanya kebijakan itu biasanya dengan memperhatikan untuk kelanjutan. Sehingga untuk contoh-contoh yang ada misalnya di kesiswaan, ya, ada siswa yang diketahui oleh wali kelas, oleh guru BK bahwa anak itu sudah melanggar peraturan tata tertib sekolah. Sedangkan aturannya, berarti siswa itu kan harus mendapat sanksi sampai kalau ditegasi berarti kan harus dipindahkan. Namun sebelum itu terjadi, biasanya saya mengambil langkah untuk mengundang orang tua, kemudian mengajak untuk bisa bersama-sama membimbing putra putrinya. Nah, dalam rangka untuk bisa mencegah anak itu tidak pindah dan masih sekolah di sini, maka biasanya saya berikan surat pernyataan ke orang tua bahwa jika melanggar lagi maka akan dikembalikan, kemudian akan dilanjutkan oleh orang tua untuk dipindahkan ke sekolah lain. Dan kenyataannya ya, itu pun ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kenyataannya seperti itu. Padahal harapannya kan dengan itu berarti orang tua sudah ada yang tidak berhasil. Namun karena kami juga punya tekad, saya dan dengan seluruh rekan-rekan guru, bahwa sekarang kan eranya pendidikan dasar 12 tahun. Harapannya memang tidak ada anak yang meninggalkan seperti itu, kemudian statusnya ATS. Ya, maka kami juga melangkah terhubungan atau komunikasi dengan pihak pengelola paket B. Kebetulan kan ada saudara tua kita juga di sana, itu yang selama ini kami tempuh. Jadi di situ kan ada dilema, Pak. Kalau kita mau sekolahnya itu berarti anak yang nakal keluar, tapi kayak kenal-kenalnya kan tidak ya. Kita bagaimanapun juga mungkin kalau ibu bapak dulu ya sudah pindah lagi. Tapi sesungguhnya saya juga berkali-kali itu kan tetap bertahan. Tapi ya memang pengalaman selama 7 tahun lebih di sini ya sering tidak sampai anak selesai lulus di sini tetap harus terus dulu, karena memang sudah istilahnya sudah mentok ya, sudah mentok. Jadi pengalaman berkaitan dengan hal-hal yang di rumah ya seperti itu, ingin tertib tapi kadang-kadang kita juga modeli anaknya itu di anak. Ya, itu berarti ada
paradigma antara keadilan dengan kasihan. Ya betul, ya. Jadi keadilan karena aturannya harus ini, karena kita merasa kasihan dan program pemerintah untuk menuntaskan anak di sekolah, berarti kita harus menuntaskan walaupun tidak di SMP Negeri 1. Oke, tadi sudah disampaikan terkait langkah-langkah ataupun prosedur yang Pak Keno ambil ketika menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, seperti tadi sudah kaitannya dengan keadilan bukan versi rasa kasihan ya Pak. Itu. Nah, kemudian yang menurut Pak Keno itu ada yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut apa Pak? Bagaimana maksudnya yang lebih efektif? Kalau tadi kan prosedurnya sudah ada mengundang orang tua semacam itu, adalah kemudian pada masih di kasus yang sama, yang kasus yang sama ini berarti. Ya untuk yang lebih efektif itu biasanya melibatkan wali kelas juga, kemudian guru BK. Di BK dan wali kelas itu akan diselesaikan ya. Jika tidak sampai pada hal-hal yang perlu sampai ke kepala sekolah, ya saya mendelegasikan. Di sana saya mendelegasikan sebelumnya wali kelas dan BK juga ketemu dengan kepala sekolah. Kemudian kalau saya akan melalui mereka, beliau sudah cukup, berarti sudah. Ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan sampai ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah harus koordinasi dengan kepala sekolah lainnya jika memang harus terjadi pindah sekolah atau mungkin keluar tapi harus masuk ke paket B, itu berarti sebelum sampai ke kepala sekolah biasanya di sana ada penanganan yang lebih efektif, artinya biar tidak terlalu panjang jalur untuk pemecahan masalah-masalah yang seperti tadi. Lanjutkan ini, dalam menangani atau penyelesaian masalah-masalah dari kasus tadi, kita tidak semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang ada hambatan. Kira-kira hambatan-hambatan yang pernah Pak Keno alami, hambatan-hambatan seperti apa? Masih dalam hal siswa? Iya. Kalau masih kaitannya dengan siswa yang nakal, ini hambatan-hambatan yang kita temukan di sini. Yang pertama itu memang latar belakang anak berasal dari beberapa keluarga yang di rumahnya juga pengawasannya sangat kurang. Itu jadi kesadaran orang tua yang masih rendah, baik untuk menyekolahkan maupun untuk kegiatan yang membutuhkan kedisiplinan. Ini yang sangat kelihatan, termasuk dulu pada waktu mau penegakan dengan sepeda motor, itu juga beberapa orang tua yang dari tempat-tempat yang jauh kan seperti itu ya, ada yang menantang, Pak, kalau anak saya tidak boleh pakai sepeda motor maka anak saya akan saya pindahkan. Tapi ya tetap saya ajak ya untuk sekolah dengan cara dari rumah diantar sampai dengan mungkin titik desa Payung, kemudian naik sepeda, kelihatannya juga berjalan naik sampai lulus beberapa. Saya ingat pada waktu itu sampai lulus Pak. Kemudian kendala yang berikutnya itu adalah ketika sampai terjadi anak itu harus pindah tempat, ini berarti harus bisa bekerja sama dengan sekolah terdekat. Ya, karena beberapa kepala sekolah kan ada yang alergi untuk menerima pindahan. Tidak seperti saya itu dulu pengalaman di Comal 1 yang menerima dari Comal 3 biasa, menerima dari Comal 5 biasa. Artinya saya di sana itu dengan teman-teman menanamkan pemahaman bahwa yang namanya anak kalau di sana sudah nakal, kemudian masuk ke SMP 1 Comal atau SMP 1 Gojek, kemudian dibuat surat pernyataan, harapannya anak itu bisa sekolah dan menjadi berubah lebih baik, harapannya itu. Nah,
Kemudian kalau misalnya nanti masih seperti itu kan sudah ada suatu pernyataan. Ya. Nah, ini yang saya tanamkan dengan rekan-rekan kepala sekolah untuk Anda kita. Ya. Pernah masuk di SMP 4 tertolak. Karena saya memindahkan sampai ke SMP 3 ambil bukti masalah ya. Karena dulu dua anakku di mana di SMP 3 Bude. Nah, tapi pada waktu kepalanya Pak Boto, saya beri pemahaman seperti itu bahwa senakal apapun kalau dia tidak sekolah harapannya bisa berubah, dan itu adalah arti dari pembinaan sesama sekolah, dan pengalaman itu sudah saya sharingkan dengan pengawas ya, pengawas. Ada pula rekan-rekan kepala sekolah yang adalah ada di masalah kecamatan kok pindah. Jadi sebetulnya kan ini cara pembinaan. Artinya kalau tadi disampaikan bahwa jangan sampai ada anak yang tidak sekolah, maka pembinaan itu juga tetap kita gunakan. Tapi disitulah terjadi kerjasama antara sekolah, kepala sekolah, atau mungkin kepala sekolahnya mau, tapi nanti undang kesiswaan, undang BK bedanya yang tidak mau. Karena kadang-kadang saya pun nanti menunggu diskusi BK dengan laki-lakinya, tapi kalau saya kan tidak, dia seperti satu. Cuma dulu ada Pak Joko kan keren, tapi setelah saya berpengalaman Pak itu pembinaan Pak. Apa salahnya kalau anak-anak itu di sini menjadi baik? Toh sekarang sudah tidak harus menggunakan nilai, kalau dulu kan ada nilai itulah. Jadi kendalanya itu tadi, data orang tua dan juga memang sekolah-sekolah tetangga yang kadang-kadang masih alergi untuk menerima pindahan dari sekolah lain. Nanti ada yang seperti ini, misalnya dia pas PPDB tidak mau saya apa dekat, ya ada. Tapi dengan pendekatan, kebetulan saya juga beberapa kali menjadi pengurus, sering sharing karena ya lunak lah, termasuk di kawan foto di sana saya juga bisa memindahkan. Artinya ada juga pimpinan sekolah yang kurang berpihak pada murid ya, dengan seperti itu ya. Iya. Kalau tadi Pak Kena ini sudah berpihak, yang penting anak ini bisa. Iya. Anak itu harus dibela mati-matian biar bisa sekolah. Iya. Walaupun kadang-kala ya tetap ada yang lepas, tapi kan sebelum lepas tetap kita bela mati-matian. Tantangannya itu jadi ada pimpinan sekolah yang perlu berpihak ada. Sampai dengan mencarikan tempat yang saya dulu menghubungi setempat, menghubungi seperti kamu, sampai pernah kami dari SMP itu pernah. Saya ketika di Lokeang anak bermasalah, sampai saya menghubungi Pak Suparno SMP Muhammad, tapi tidak ada sama. Dicarikan pos di sana. Yang penting anak itu tidak putus sekolah, karena kalau kita melihat anak kita sekolah kan membayangkan masa depan dengan apa ya? Oke, sekolahnya seperti itu, apalagi tidak sekolah. Kemudian itu Pak, ketika tadi ada permasalahan seperti yang sudah Pak Keno sampaikan terkait dengan siswa semacam itu yang pindah dan sebagainya, itu kan ada berarti ketika dalam penyelesaian masalah tersebut itu ada berarti penanganan pada penyelesaiannya itu kan ada jadwal tertentu atau spontan, dalam arti langsung diselesaikan di tempat. Itu ada, artinya kan ada mulai dari misalnya mendapatkan permasalahan, kemudian diselesaikannya itu bagaimana? Ya, itu berarti prosesnya di catatan guru BK, kemudian bersama dengan wali kelas. Kemudian kalau mungkin kasus 1, kasus 2, kita sudah melangkah, nanti panggilan orang tua terjadwal, dipanggil di BK, kemudian BK dengan wali kelas laporan ke saya juga tadi terjadwal, kalau tidak diselesaikan di sana cukup selesai di sana, kalau kita tadi terjadwal nanti di kepala sekolah. Kepala sekolah biasanya terus dengan orang tua. Nah, ketika komunikasi, ada orang tuanya yang di Jakarta, ada yang ke Bandung, biasanya nanti menunggu kepulangan bapak atau ibu orang tua. Kadang-kadang juga muncul sampai Simba. Ya, lanjut Pak, ini dalam penanganan atau penyelesaian masalah-masalah ini mungkin ada yang membantu Pak Firno dalam memberikan
atau tidak ini di dalam penyelesaian kasus-kasus atau masalah-masalah seseorang atau yang bisa membantu ya untuk masalah-masalah mungkin siswa atau guru ya selalu ada yang membantu saya. Kalau di kesiswaan, kemudian di PK, wali kelas, kemudian juga ada pertimbangan dari Bapak Ibu yang masuk dalam unsur pimpinan. Secara resmi mungkin saya ada rapat, atau mungkin tidak resmi di lapangan badminton juga bisa, di lapangan pingpong juga bisa, kita diskusi dengan itu yang dari warga sekolah. Kemudian dengan komite ya, bahkan kepala desa ya, ini juga sering saya mintai bantuan ketika ada anak nakal dari bandara. Biar saya komunikasi dengan Pak Jumur, dan ketika ada anak nakal dengan Pak Bakar, itu saya juga dengan Pak Kustoni ya, dengan Pak Sawa yang saya katakan ketemu di kecamatan. Saya juga diskusi dengan anak-anak yang nakal di sana, itu saya juga ada apa, kemudian saya tanya perkembangannya biasanya di sana. Kemudian dari pengawas saya juga sering minta nasihat, minta saran, termasuk dengan kasih tabib semuanya membantu. Memang endingnya kalau anak-anak bisa selesai sampai di SMP, kemudian setelah lulus dari SMP anak-anak bisa melanjutkan. Nah, kalau dulu kan ketika 9 tahun kan sudah SMP kan sudah ayo, sekarang kan kita harus ngotot ya, bahwa output SMP dari satu kode ya harus 100% sekolah. Kemudian ini Pak, tadi kasus ibaratnya praktek baik yang Pak Keno sampaikan itu memang sudah berpihak pada murid, jadi terkait keputusan ataupun keputusan yang diambil itu yang terkait dengan dilema etika semacam itu memang sudah berpihak pada murid ya Pak, jadi mengutamakan kepentingan murid untuk biar tidak ada siswa yang putus sekolah, semacam itu. Artinya sia-sia. Okay. Nah, dari beberapa hal yang Pak Keno sampaikan itu ada istilahnya pengalaman yang bisa dipetik apa Pak itu selama dalam penyelesaian misalnya kasus-kasus yang kalau tadi diangkatkan dengan siswa, maksudnya yang terjadi dengan siswa, kemudian yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan pembelajarannya itu. Yang jelas dari pengalaman bagaimana menangani sekolahan, utamanya karena sekolah ini adalah pabrik mahasiswa, maka masalah yang paling banyak adalah dengan siswa Pak. Persembunyian jelas itu dari benih yang kalau pertama masuk kalau pertama masuk di kelas 7 kan dulu ketika saya masih mengajar pun seperti anak SD itu ya, masih kuliah memang masalahnya di sana, sehingga dari siswa tentu saja masalah yang paling banyak. Kemudian masalah kebersihan juga masih belum terbiasa, kemudian masalah pola hidup PHBS itu juga di SD-nya beberapa SD memang sudah bisa menyelesaikan, tapi ya mungkin 60% yang belum. Nah, dari pengalaman penanganan masalah-masalah dilematis itu antara lain adalah kita bisa belajar dari pengalaman itu sebagai bentuk kebersamaan dengan warga sekolah, karena dengan kebersamaan ini tentu saja permasalahan-permasalahan serumit apapun bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian juga pengalaman yang berarti manfaat ya, atau gunaan lainnya, nilai yang bisa saya ambil dari penanganan masalah itu juga rasa saling menolong, bagaimana juga kita sebagai pendidik
sebagai pendidik tentu saja berharap ya anak-anak kita menjadi anak yang berguna, anak kalau dalam ajaran kita mutakin lah, artinya peduli kepada dunia dan peduli kepada kepentingan akhirat, artinya harus dua-duanya seimbang. Kalau balance, kalau menonjol dunia saja, dunia, kalau menonjol akhirat saja itu pada kelompok kita. Ya, kemudian kalau dua-duanya ke bawah, justru malah kelompok yang kufur. Dan kita bisa imbang, yaitu di situ kita bisa berbagi dengan siswa. Terima kasih Pak, ini sudah selesai wawancara. Terima kasih berbagi prakteknya pada kami, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan suatu ilmu yang bisa menggunakan dan memakai. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Budi Mulyono dan Bu Sri Mulyati yang adalah suami istri. Ya, selamat, dan secara pribadi saya minta istilahnya mohon maaf apabila selama ini saya banyak hal yang mungkin kurang, ya. Yang jelas terima kasih saya kepada Pak Bidang Kumul sudah dibantu selama 7 tahun 5 bulan berarti ya. 7 tahun 5 bulan bukan waktu yang pendek ya, karena saya menjadi kepala sekolah 16 tahun dan paling lama di sini di Lokeang 3 tahun, dari 3 tahun di Somal 3 tahun, di sini sudah hampir 8 tahun, dan saya nanti akan habis pada Januari 2020. Iya, bisa nanti kembali mengajar 1 tahun berarti. Dan saya sudah mempersiapkan diri. Pas nanti budaya habis, nanti jamnya tak minta saya. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan ini menjadi pengalaman bagi kami juga. Ibaratnya selama dari Pak Keno sebagai pemimpin di sini, itu banyak hal kami juga harus banyak belajar, utamanya dalam pengambilan keputusan itu yang tetap dengan 9 langkahnya sudah disampaikan. Kemudian bagaimana dengan prinsip yang diambil, itu ada yang tadi perhatikan dengan menggunakan prinsip kepedulian, itu yang jelas, dan juga dengan dilema yang ada itu sudah bisa, ya, pengambilan keputusan tersebut sudah baik, dan kami juga harus belajar. Semoga kedepannya bisa menerapkan itu, dan kami berdua mohon pamit Bapak. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kampung oleh SK. Wawancara yang kedua dengan narasumber Kepala Sekolah SDN 02 Cangak, Ibu Puji Lestari SPD SD MPD. Simak hasil wawancaranya ya. SDN 02 Cangak merupakan salah satu sekolah penggerak Angkatan 3 yang berada di Desa Cangak, Kecamatan Podeh, Kabupaten Pemalang, dengan kepala sekolah yaitu Ibu Puji Lestari SPD SD MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk.